Jual beli dalam masyarakat Banjar tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, kebersamaan, serta hubungan harmonis antar sesama anggota masyarakat. Dalam tradisi Banjar, proses transaksi tidak sekedar berfokus pada pertukaran barang dan uang, melainkan menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, membangun rasa saling percaya, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas jual beli umumnya dilakukan dengan penuh sopan santun, rasa hormat, dan komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli. Salah satu ciri khas yang masih dapat ditemukan dalam praktik jual beli masyarakat Banjar adalah penggunaan akad secara lisan dengan bahasa daerah sebagai bentuk kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Tradisi akad lisan ini menunjukkan bahwa komunikasi verbal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memastikan kejelasan transaksi sekaligus memperkuat hubungan sosial yang terjalin selama proses jual beli berlangsung. Masyarakat Banjar yang mayoritas berpegang pada ajaran Islam, khususnya mazhab Syafi'i, memandang bahwa suatu transaksi hendaknya disertai dengan akad yang jelas agar sah secara syariat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Oleh sebab itu, dalam praktek sehari-hari sering ditemukan ungkapan seperti "ulun tukarlah seadanya", yang berarti saya membeli, dan "ulun juallah seadanya", yang berarti saya menjual, sebagai bentuk ijab dan qabul yang menandai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tradisi akad lisan ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas dalam transaksi, tetapi juga menjadi simbol keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dijaga oleh penjual maupun pembeli. Selain akad lisan, terdapat pula tradisi khas yang dikenal dengan istilah barelaan, yaitu kebiasaan saling mendoakan dan menunjukkan kerelaan setelah transaksi selesai dilakukan. Dalam praktiknya, penjual biasanya mengucapkan kalimat "juallah" sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih karena barang dagangannya telah dibeli. Kemudian pembeli membalas dengan ucapan "tukarlah" sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih karena telah mendapatkan barang yang diinginkan dengan baik. Meskipun terdengar sederhana, pertukaran ucapan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam karena mencerminkan adanya kerelaan, keikhlasan, dan kepuasan dari kedua belah pihak terhadap transaksi yang telah dilakukan. Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar tidak hanya menekankan aspek material dalam perdagangan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual yang menjadi dasar dalam membangun hubungan antar manusia. Kejujuran dan keterbukaan juga menjadi prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan kondisi barang secara apa adanya, baik mengenai kualitas, jumlah, maupun kekurangan yang mungkin dimiliki barang tersebut. Sedangkan pembeli diharapkan untuk bersikap jujur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nilai-nilai tersebut hingga kini masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Banjar, terutama di berbagai pasar tradisional dan pasar terapung. Seperti pasar tradisional, aktivitas perdagangan tidak hanya menjadi sarana mencari nafkah, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, tradisi jual beli masyarakat Banjar dapat dipahami sebagai sebuah sistem budaya yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara harmonis, di mana setiap transaksi tidak hanya bertujuan memperoleh manfaat materi, tetapi juga menjaga silaturahmi, menumbuhkan rasa saling percaya, memperkuat solidaritas sosial, serta mengamalkan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, kerelaan, dan keberkahan. Ini udah berhasil lah pembayarannya. Iya. Dan aku jual dulu lah. Ya, sekarang lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi di sini ulun perkenalkan ulun Muhammad Khalid Askia. Ulun mahasiswa Winantasari S1
jurusan tadris bahasa Inggris. Nah, di sini ulun ingin wawancarai pian lo tentang perihal tentang apa yang pian tahu tentang akad jual beli. Tapi yang pertama boleh pian memperkenalkan diri dulu. Nah, terus apa pekerjaan pian dan tingkat pendidikan pian tempuh saat ini. Oh iya. Ngaran kita atas nama Muhammad Ridho. Kita merupakan owner, penjual seragam sekolah maupun jualan kaos-kaos dan jaket-jaket trendy untuk cowok. Nah, jadi itu dan tempat lokasi kita berjualan ini di Pasar Baru Permai, lantai 2, nomor 45 Banjarmasin. Kalau untuk tingkat pendidikan kita dari SD, SMP, SMA. Itu notaben kalau dari SD itu SD negeri, SMP dan SMA-nya kita pondok pesantren modern. Nah, setelah itu lanjutkan S1 di Stai Al Jami, baru saja kita lulus. Sebelumnya kita memang ada membangun sekolah SD swasta tahfiz Quran. Nah, jadi karena di situ ketentuannya harus S1 dalam penandatangan ijazah, maka kita kuliah kembali. Sebelumnya angkatan 2001 kita memang berkuliah sudah di UIN Antasari jurusan Usuluddin Tafsir Hadis. Tapi karena biaya dan ini kemarin itu mandek dan kita buka sekolahan, dan itu jadi kita melanjutkan menjadi S1 di tahun 2024 tadi baru lulusnya. Dan ini kita sekarang melanjutkan S2 di UIN Antasari pasca sarjana jurusan manajemen pendidikan Islam. Ya, itu. Oke. Jadi langsung aja yang pertanyaan pertama itu ya Pak. Tadi kan kita sudah melakukan praktek jual beli secara langsung nih Pak. Ya. Jadi yang pengen tahu tuh apa yang pian ketahui tentang adat jual beli di Banjar ini Pak? Oh ya, tradisi kita di Banjar ini karena kita kebanyakan penganut Imam Syafi'i, jadi pasti ada akad jual beli. Seperti biasanya bahasa kita, karena kita bahasa Banjar, biasa kita berjual, kita berakad, kita jual lah, kita belilah, kira gitulah, jual atau tukar. Nah itu untuk yang ada di Banjarmasin, dan insya Allah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya biasanya penganutnya Imam Syafi'i dengan bakat itu jual beli. Namun karena kita ini sekarang mengikuti zaman dan sekarang sudah ada Shopee dan TikTok, nah itu kan jadi pengaruh juga tentang akad jual beli. Yang mana kalau dulunya kita bakat jual beli tukar dan jual, sekarang dengan adanya Shopee dan Shopee cukup kita mentransfer dan itu sudah kita kategorikan jual beli. Nah, walaupun tanpa ada akad. Nah, ini memang ada perselisihan pendapat, tapi kita memaklumi dengan keadaan sekarang ini. Nah, itu. Jadi karena kita mengikuti zaman kan Pak. Nah jadi yang ketiga ada sih Pak aturan atau etika dalam melakukan adat jual beli ini? Biasanya sistematika dalam jual beli ini kan istilahnya sama-sama senang. Nah jadi di sini kan tergantung, namanya jual beli itu kan ada yang sistemnya tawar menawar, ada juga sistem sudah terpakai daftar harga. Nah, sebagaimana kita contoh di sini kita di toko seragam sekolah itu sudah kita ada daftar harga tersendiri. Jadi kita jual dengan harga daftar harga. Namun kalau di toko kita yang satu yang jual kaos dan jaket ataupun ini yang cowok, itu ada dua kita jualan sistematika penjualannya. Ada sistem harga pas, ada juga harga sistem tawar menawar. Nah itu tergantung kondisi dan keadaan. Nah, kebiasaan kalau kita di sini yang istilahnya offline bukan online, itu kita jualnya sistem tawar menawar, adat biasa. Nah namun ada juga karena kita
pengalaman sekitar sudah hampir 40 tahunan di dagang. Jadi kan kita tahu bagaimana nih saatnya untuk sistem tawar-menawar terjadi ataupun sistem harga pas jual untuk pembeli yang membeli pada ke kita. Gitu ya. Oke, jadi dia tahu. Oke. Terus Pak, menurut Bapak apa sih manfaat dari mempertahankan adat jual beli ini Pak bagi masyarakat Banjar dan kaum muda kayak kita? Sebenarnya kalau kita memang apik dalam penjual beli, kita lebih baiknya berakad jual beli daripada tanpa ada akad jual belinya. Nah, misalnya itu merupakan syarat kalau kita dalam syariat Islam, itu kan syarat terjadinya jual beli yang sah. Tapi karena kondisi saat ini berbeda pada zaman dulu, nah ini sudah mengarahnya ke zaman digital dan sudah COD sistematikanya seperti di Shopee dan TikTok, maka itu kita memaklumi karena itu setiap zaman kan beda-beda anuannya jual belinya. Kalau zaman dulu sistem barter, kita sama juga dengan jual beli barang beras dengan misalkan kain sutra, emas dengan ini. Nah sekarang sudah kita berbeda zamannya, otomatis kita mengikuti zaman ya. Oke, terima kasih Pak lah. Jadi apakah Bapak mempunyai pesan pada kami nih Pak yang kayak generasi muda nih kapan atau Gen Z nih dalam agar mempertahankan atau melestarikan adat jual beli Banjar? Pesan ya. Nah untuk ini pesan kita agar melestarikan budaya kita, berakad jual beli itu tukar dan belilah, tukarlah, juallah. Nah itu ciri khas kita orang-orang Banjar dalam hal berakad jual beli. Kita utamakan sebenarnya lebih bagusnya demikian daripada sistematika yang dipakai di Shopee maupun di TikTok itu sendiri, karena dalam usul fikih pun agak beda. Ada perbedaan itu, namun kita memahami dengan keadaan ada ini, otomatis kan itu termasuk hukum kontemporer. Nah, jadi kita memahami itu dengan sistematikanya. Kalau kita sistem keras ya tidak sah istilahnya kalau pembelian atau penjualan melalui Shopee atau TikTok. Tapi untuk saat ini kalau kita melihat usul fikihnya memang aturan dan zamannya demikian yang menyuruh, berarti kan tergantung membijaksanainya. Apakah mau memakai ilmu madhab masa Imam Syafi'i ataupun di zaman sekarang ini ya, itu aja. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi mungkin sudah selesai dari sesi wawancara Ulun. Ya Ulun Muhammad Khalid, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Iya, Pak. Ya.